Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di video untuk pembahasan ini. Sekarang kita akan bahas soal UAS yang kemarin ya. UAS semester ganjil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, baik, kita lihat nomor 1 ya. Yang nomor 1, senyawa yang merupakan golongan keton ditunjukkan oleh gambar. Yang mana keton? Nah, ini lihat aja cirinya ya. Ini bukan, ini alkohol, ini ether, ini COOH apa? Asam karboksilat, ini COO kayak gini, ini ester ya. Ini ester, ini asam karboksilat. Yang ini ether. Ini alkohol ya, berarti jawabannya ya ini keton ya. Yang nomor 2, perhatikan tabel hubungan nama golongan senyawa dengan rumus umum molekul di bawah ini ya. Alkohol CN2N20 betul ya. Ini yang ditanyakannya yang salah ya. Ether ini sama dengan alkohol, rumus umumnya aldehid CNH2N. Keton yang ini ya, asam karboksilat yang ini. Jadi jawabannya yang ini adalah yang nomor 3 ya, nomor C. Oke, nomor 3, etanol berisomer fungsi dengan titik-titik. Nah, ingat etanol berarti alkohol ya. Alkohol itu berisomer fungsi dengan siapa? Dengan ether ya. Berarti jawabannya nah antara B atau C ya. Nah, tinggal ini aja. Ini pasti salah ya, propanol kan isomer fungsi. Berarti ini alkohol ya, jangan alkohol lagi. Ini salah ya. Isomer fungsi itu artinya beda gugus fungsinya ya. Kalau ini alkohol ya berarti dengan ether. Etanol itu apa rumusnya? C-nya ada 2 ya. Nah, ini CH2, ini CH3. Nah, ini etanol. Berarti rumus molekulnya C2H6O. Ya, berarti cari di ethernya atau B atau yang C, dimetil ether ya, yang ini. CH3O CH3. Nah, ini C ya, C-nya ada 2, H-nya ada 6, O ya, sama ini. Rumus molekulnya sama tapi beda gugus fungsinya. Ini isomer fungsi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, alkohol primer. Perhatikan wacana berikut. Alkohol primer dapat teroksidasi menjadi aldehid. Kemudian aldehida itu akan teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder dapat teroksidasi menjadi keton ya. Nah, tanyakannya berdasarkan wacana di atas, gambar senyawa berikut ini yang jika dioksidasi akan menghasilkan propanon. Jika dioksidasi akan menghasilkan propanon adalah titik-titik. Propanon ini apa? Keton ya. Propanon ini adalah keton. Nah, jika dioksidasi akan menghasilkan keton apa yang mana? Nah, alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Kan kalau alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid ya. Nah, kalau alkohol sekunder teroksidasi menjadi keton, maka cari di sini yang keton ya. Keton propanon berarti C-nya ada 3 ya. Nah, berarti cari yang C-nya ada 3. Nah, alkoholnya alkohol yang mana? Alkohol sekunder. Jadi cari di sini alkohol sekunder. Ini salah, ini alkohol primer. Nah, ini alkohol sekunder, C-nya ada 3, OH-nya ini terikat pada C sekunder. Jadi jawabannya yang ini ya. Ini alkohol tersier ya, salah. Ini bukan alkohol, ini COOH, ini asam karboksilat. Yang ini COH, ini aldehid ya, salah. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 5, gambar senyawa yang menunjukkan alkohol primer. Nah, alkohol primer yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Jawabannya yang A ya. Ini sekunder, ini tersier, ini bukan alkohol, ini asam karboksilat, ini aldehid ya, ini aldehid, alkohol, ini asam karboksilat, ini alkohol tersier, salah. Jawabannya yang A. Nomor 6, formalin adalah larutan jenuh formaldehida dalam air ya, sekitar bermenit. Formalin digunakan sebagai cairan pembuatan spesimen hewan dan sampel jaringan. Pertanyaannya, rumus struktur formaldehida ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini formaldehid. Ini yang ditanyakannya ya, formaldehid. Jawabannya yang
C-nya 1 OH. Yang ini apa? Ini asam karboksilat ya, jadi salah. Yang ini asetaldehid, ini asetaldehid. Ya, C-nya ada 2 kan, asetaldehid, C-nya 1 formaldehid. Yang ini COOH, apa ini? Ini asam karboksilat ya, ini asam asetat, ini salah. Yang ini COH aldehid, C-nya ada 4, yang ini butiraldehid. Butiraldehid ya, jadi salah. Jawabannya tadi ya, yang A. Nomor 7, halotan adalah zat yang digunakan sebagai anestesi obat bius. Halotan adalah golongan senyawa haloalkana dengan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar struktur halotan di atas, nama IUPAC halotan adalah, nah, nama IUPAC ini ya. Nah, lihat untuk tata nama haloalkana, C-nya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Nah, lihat di C ini ada F ya, lebih prioritas. Ingat kan prioritasnya yang F, Cl, Br, I ya. Nah ini, jadi nama itu yang paling atas ini prioritas ya, prioritas. Jadi yang paling atas harus yang paling pendek nomornya. Berarti ini nomor satunya harus dari sini, dari kiri, 1, 2 ya. Nah kalau disebutkan sesuai abjad, abjadnya kan ini ada brom, ada klor, ada fluor ya. Jadi brom dulu, brom sebutkan, berarti 2 bromo, kemudian kloro ya, ini nomor 2 kloro. Nah 1, 2, 3 trifluoroetana, ini jawabannya ya. Ini mirip yang E ya, tapi ini propana salah, C nya, kalau propana C nya 3. Nah, ini ada 2 nah, etana. Itu nomor 7. Nomor 8, eter atau dietil eter adalah zat anestesi ya, obat bius. Kelebihan dietil eter adalah mudah dan mudah didapat. Rumus senyawa dietil eter adalah, ini yang ditanyakannya, rumus senyawa dietil eter ya. Ini dimetil eter, ini nah dietil eter, ini betul ya. Ini etil metil eter, yang ini COCH3, ini keton ya, ini dimetil keton. Yang ini CH3CO ini juga keton ya, ini dietil keton. Ini jawabannya yang ini ya. Eter. 9. Alkohol yang dikenal dalam keseharian adalah etanol. Rumus kimia etanol adalah titik-titik etanol, berarti ada etana ya, C-nya 2. Nah, ada kemudian nanti ada OH-nya. CH2, ininya CH3. Nah, ini etanol atau C2H5OH. Oke, nomor 10, rumus kimia metil propanoat. Nah, ini ya, metil propanoat ini golongan apa? Ini kalau seperti ini pasti ester ya, metil propanoat. Jadi gini. Nah, COO. Nah, ini metil. Kan kalau ester disebutkannya dari sini dulu. Ini metil, ini propanoatnya. Berarti C-nya ada 3 ya, kan propanoat. Ini CH2, CH3. Nah, kayak gini. Yang mana? Berarti yang CH3, C, CH3, CH2, C. Nah, ini OO CH3. Oke, 11. Berikut ini harga potensial elektrodat tembaga dan besi. Tembaga seperti ini, ya, besi seperti ini. Penulisan notasi sel yang tepat untuk berlangsungnya reaksi tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau reaksi berlangsung atau reaksi spontan, maka, nah, lihat di harga potensial reduksinya. Yang lebih besar dia yang akan mengalami reduksi. Ini plus 0,34, yang ini minus 0,44. Maka berarti yang ini yang akan mengalami reduksi ya, yang lebih besar yang akan mengalami oksidasi. Nah, reduksi dalam notasi sel ini kan dituliskannya oksidasi dulu baru reduksi. Jadi sebelah kanan reduksi. Berarti cari yang CO2 plus jadi CU sebelah kanan. Nah, berarti ini ya yang mungkin ini. Nah, ini udah, yang lainnya pasti salah ya. Ini salah. Ini penulisan kurang tepat ya, harusnya gini. Reduksi kan CO2 plus jadi CU. Ya, jawabannya ini hanya B. Nomor 12, harga E0 sel pada soal nomor 11 di atas adalah, nah harganya berarti rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 ox sama dengan E0 reduksinya mana? Nah, ini kan yang mengalami reduksi 0,34 dikurangi E0 oksidasi yang ini min 0,44.
min 0,44 sama dengan 0,34 min ketemu min jadi plus, jadi 0,78 volt ya. Mana jawabannya? Ya. Oke, 13. Contoh sel volta dalam keseharian adalah sel volta dalam keseharian. Nah, ini harus kita tahu ya, ini batu baterai. Ya, jadi batu baterai itu dia itu sel volta ya. Atau nama lainnya sel galvanik ya. Itu batu baterai. Nomor 14, berdasarkan rangkaian tersebut, diagram sel yang tepat adalah, nah ini lihat, ini kutub positif, ini kutub negatif ya, ini CO2 plus. Jadi ini ada Cu dan Fe ya, lihat. Positif ini sel volta, rumus sel volta itu adalah kepan, katoda positif. Nah, ini kutub positif, berarti ini katoda ya. Katoda itu reaksi apa? Katoda itu adalah reduksi ya ini. Jadi ini berlaku untuk sel volta maupun elektrolisis. Katoda itu reduksi. Kalau anoda itu sama dengan oksidasi ya. Ini katoda positif. Nah, positif. Nah, ini katoda ya. Nah, berarti Cu ini adalah reduksi. Nah, reduksi Cu ini harus reduksi. Reduksi itu di notasi sel disimpan di sebelah kanan ya. Jadi jawabannya mungkin ini ya. Nih. Ya, ini enggak ada lagi yang jawaban yang lain ya. Ini Cu pasti reduksi. Nah, Fe-nya harus anoda negatif. Yang kutub negatif ini anoda ya. Anoda itu kan di notasi sel itu sebelah kiri. Jadi anoda itu oksidasi, Fe jadi Fe2+. Ya. Itu 14, 15. Perhatikan bagian proses korosi dengan berbagai kondisi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakannya proses korosi yang paling lambat. Nah, lihat analisa ya. Nah, ini ada minyak. Pokoknya kalau ada minyak berarti dia kan terlindungi dari air ya. Nah, ini akan paling lambat yang nomor 5. Ya. Kan untuk korosi itu ada oksigen, ada air ya, kemudian ada pendukungnya elektrolit ya. Yang utamanya yang ini ya, nah, oksigen sama air. Nah, kalau minyak goreng kan berarti nggak ada air di sini, jadi lebih sulit ya, sangat sulit sekali. Ini faktor utama oksigen dan air ya. Nah, ini elektrolit bisa mempercepat ya. Kalau pertanyaannya mana yang paling cepat korosi, berarti nomor 3 ini ya. Pertanyaannya kan ini paling lambat ya. Nomor 16, perhatikan gambar konstruksi sel elektrolisis lelehan NaCl. Nah, lihat lelehan itu berarti tidak ada air ya. Reaksi yang jadi pada anoda. Nah, anoda yang berasnya adalah anion ya, anion. Nah, tapi lihat untuk reaksi anoda, lihat dulu elektrodanya, inet atau bukan inet. Nah, ini Fe itu berarti tidak inert ya, tidak inert. Kalau dia bukan inert, maka dia yang akan mengalami reaksi ya. Ini, jadi untuk anoda, lihat elektrodanya inert atau bukan inert. 17, reaksi yang terjadi di katoda pada proses elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektrodanya inert ya. Nah, pada katoda itu adalah kation. Na2SO4 itu berarti ada ion Na+ dan ada ion SO4 2-. Nah, kationnya apa? Na+. Nah, untuk di katoda ini lihat ini larutan. Larutan itu berarti ada air ya. Nah, Na+ golongan 1A ya. Nah, ingat kalau golongan 1A, golongan 2A ya. Maka yang akan mengalami reduksi adalah air ya. Jadi di sini adalah air. Nah, reduksi ya. Ini harus cermat ya untuk larutan lelehan. Lihat, ini karena larutan maka ada air golongan 1A, ini dia, dan seharusnya H2O yang akan meninggal ya. Nomor 18, elektrolisis larutan AgNO3 dan COCl2 sudah misalkan 8 Ag sebanyak 216 gram. Logam CO yang mengendap sebanyak, nah, ini berarti hukum Faraday ya, hukum 2 Faraday. Berarti W1 berbanding W2 sama dengan massa ekuivalen 1 per massa ekuivalen 2 ya. Nah, W1 nya yang mana, yang ditanyakan aja, logam Cu yang mengendap. Nah, WCU per W2 nya siapa, WAG nya ya, sama dengan
E1 berarti 1 kan dari CU ya, berarti ARCU. Nah, per NCU. CU berapa? Lihat CU Cl2, berarti CU-nya dia adalah CU2 plus ya, berarti ininya per 2. Per E2. E2 ini Ag ya, yang 2 Ag. ARAG mana? Nah, 108. ARAG per NAG-nya. Nah, Ag, ini AgNO3. Ini Ag-nya adalah Ag plus ya, jadi 1. Jadi di sininya 1. Ini kayak gini ya. Yang ditanyanya apa? Logam CU yang mengendap ya. Jadi WCU sama dengan ARCU berapa? 63,5 ya. Nah, 3,5 per 2 lagi ARAG berapa? 108 per 1 ya, Ag-nya di sini ya, kali massa Ag berapa? Nah, ini 216 gram. 216 gram dengan 3,5 per 2 ini 108 nya sini, jadi 63,5 per nih ya, ini kalikan ke atas ini sini, 2 kali 108 216 ya, 216 ini coret, jadi hasilnya 63,5 gram ya. Yang jawabannya yang B. Oke, nomor 19, perhatikan gambar elektrolisis larutan Ki berikut. Nah, reaksi yang terjadi pada katoda, lihat katoda ya. Katoda berarti kationnya, larutan Ki berarti ada ion K+ dan ada ion I-. Nah, karena ini larutan berarti ada juga di sini yaitu ada air ya. Nah, pada katoda kan kation. Nah, kationnya ini K+. K+ ini golongan 1A ya. Kalau golongan 1A dia akan kalah oleh air. Jadi yang mengalami reduksinya adalah air. Nah, lihat air ada 2 ya. Lihat ini kan di katoda itu reaksinya apa? Reduksi atau oksidasi? Katoda, ingat katoda itu adalah reduksi ya. Ini katoda itu reduksi. Ini berlaku untuk elektrolisis maupun sel volta ya. Pokoknya di elektrokimia katoda itu reduksi. Nah, cari ya reaksinya reduksi ya. Nah, reduksi itu yang air ini. Nah, kalau yang E ini oksidasi ya. Cirinya reaksi reduksi itu kan elektron di sebelah kiri ini ya. Kalau elektron sebelah kanan itu oksidasi. Ini jangan ketukar. Oke. 20 larutan ZnSO4 dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 9,65 ampere selama 10 menit. Endapan Zn yang terbentuk pada katoda sebesar 3 gram. Jadi ini pakai rumus yang ini W ya, hukum 1 Faraday ya, AR kali I kali T per N kali 96.500 ya. Dengan AR-nya ARZN 65 kali I arusnya berapa? 9,65 kali T-nya 10 menit. Nah, karena ini harus dalam detik ya, berarti kali 60, 10 kali 60 per N. Nah, N-nya ini adalah jumlah ion ininya. Ini kan Zn ya, yang ditanyakannya endapan Zn. Nah, lihat Zn SO4, Zn-nya berarti berapa plus? Zn 2 plus ya, berarti ininya adalah 2 kali 96.500 ya. Oke, 65 965 ini 96500, ini coret-coret ya. Di bawah ada 04 berarti 1 2 3 4 65 1 kali 6 6 ya. Ini 0 ada 2, coret 0-nya berarti ini 3 ada 2 di bawah ya. 0 ada 2 di bawah. 65. Nah, 6 bagi 2 3, jadi 65 ya, 6 kali 2 kali 3 ya, ini coret ini jadi 3 ya, 65 kali 3 udah, nolnya di bawah ada 2. Nah, ini lah ya, jadi 65 kali 3 berapa? 195. Nah, dibagi ini 0 ada 2 di bawah, ini berapa? 2, jadi 1,95 ya gram. Jawabannya yang D.
P21 diketahui data sel kimia berikut ya. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar. Di antara Zn, Cu dan Pb, maka Cu adalah reduktor terkuat. Ya, ini betul atau salah? Cu di sini ya, lihat di sini nih, Cu ini positif. Ini Cu di kanan, berarti ini reduksi ya. Kalau reduksi ingat jangan ketukar. Kalau reduksinya bagus berarti dia oksidator ya. Kalau nah ini Cu ini justru oksidator, dia selalu di sebelah kanan. Atau bisa juga kita kalau hafal deret kota ya, ingat lihat kalau Bapak Camat nanti mangkat alamana air ya, zaman cerah penuh canda coba nikmat senang PbH hidrogen ya, curug hangat agak pahit mas. Nah, lihat di sini ya, ada Cu, Zn, Pb. Ini Zn ada di sini ya, Pb di sini, Cu di sini. Semakin ke kanan dia semakin bagus mengalami reduksi ya, ingat deret kuota yang dulu. Semakin ke kiri semakin bagus oksidasi. Reduksi semakin bagus berarti semakin oksidator ya. Oksidasinya semakin bagus berarti semakin reduktor ya, ini istilahnya. Nah, berarti Cu adalah oksidator terkuat ya, ini salah. Putaran potensial reduksi standar. Nah, lihat. Sebenarnya kalaupun nggak kita hitung ya, kita pakai deret kota juga bisa ya. Nah, ECU berarti Cu E0 ini kan reduksi ya, berarti Cu ini lebih besar, betul. Cu kemudian Pb, Cu Pb kemudian Zn. Nah, ini benar. Jadi kalau ini E0 ini kan reaksi reduksi ya, ingat. Nah, E0 Cu2 plus menjadi Cu lebih besar ya, kan semakin ke kanan semakin bagus reduksinya. Ini reduksi Pb ya, kekuatan reduksinya semakin ke sini ya. Ini C, di antara ketiga logam tersebut Zn adalah logam yang paling sulit dioksidasi. Nah, Zn di sini dia paling gampang oksidasi ya. Jika sistem setengah sel antara Pb dengan Zn dihubungkan, maka jadi sel heterokimia ya. Kita bisa hitung ya dari sini, Cu segini kan, Zn Cu2 plus berarti Zn nya berapa nih? Ingat rumusnya, E0 selnya kan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, berarti sama dengan reduksinya siapa? Cu 0,34. 4 dikurangi E0 oksidasinya berarti E0 oksidasi itu E0 Zn. E0 selnya 1,1. Nah, 0,34 dikurangi berapa biar jadi 0 ini biar jadi 1,1. Berarti ininya adalah min 0,76 ya. Berarti E0 oks ini adalah min 0,76. Nah, berarti Zn ini berarti E0 Zn2 plus menjadi Zn adalah min 0,76 volt ya, ini. Nah, dari sini kita bisa dapat harga yang Pb ya, kan E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 reduksi. Cu nya tadi 0,34 dikurangi berapa? E0 selnya 0,47. Nah, berarti oksidasinya atau Pb ini berapa? 0,34 dikurangi berapa biar jadi 0,47. Ini adalah min 0,13 ya. Nah, berarti yang 0,13 ini adalah yang itu. Jadi E0 Pb2 plus menjadi Pb dengan min 0,13. Nah, ini Zn segini min 0,76 ya. Yang Pb min 0,13. Jadi kalau dihubungkan selnya kayak gini berapa nih? Berarti E0 selnya adalah
E0 reduksi, E0 reduksinya Zn berapa? Ini min 0,76, min 0,76 dikurangi E0 oksidasi, yang oksidasinya Pb, Pb nya berapa? Min 0,13, min 0,13 berapa? Min 0,76 dikurangi 0,13 berapa? Menjadi plus ya, berarti min 0,53 ya. Nah ini, jadi kalau selnya kayak gini, potensi asalnya segini ya. Zn nya reduksi ini min 0,6 dikurangi Pb 2 plusnya kan segini ya, ini 0,13 ini kayak gini, berarti ini salah ya. Sistem setengah sel Cu adalah anoda, ini Cu ini di kanan ya, kanan ini berarti katoda, bukan anoda, salah. Oke, jadi ini jawabannya yang tadi ya, yang B. 21. 22. Suatu sel elektrokimia dengan elektroda AU plus M dan Mg pada dasarnya masukkan arus 0,3 A selama 1 nilai ya, AU segini ya, emas, Mg minus 2,3. Penambahan massa di katoda adalah titik-titik. Nah ini bagus ya, soalnya lihat ya, jadi ini ada AU dan Mg. Nah pertanyaannya siapa yang akan jadi katoda ya? Katoda itu ingat, yang katoda itu adalah yang reduksi, yang mengalami reduksi itu yang harga potensial reduksinya lebih besar. Nah ini plus 1,42 yang AU ya, nih yang Mg segini, mana yang lebih besar? AU, berarti AU ini yang akan mengalami reduksi ya, atau mendingan ya sebagai katoda kan reduksi itu. Nah yang ini berarti yang Mg nya akan reaksinya akan sebagai oksidasi atau anoda. Berarti katoda itu siapa? Emas ya, ini AU3+. Nah ini berarti ya, ini pakai yang rumus ini ya, berarti nyari W sama dengan AR kali I kali T per N kali 96.500 ya. AR-nya berapa? Nah AR-nya kan yang mengenap itu di katoda ya. Katoda itu siapa? Emas. Jadi cari AR emas berapa? 197 kali arusnya berapa? 0,3 ampere. Waktu berapa? 161 menit. Nah 161 menit karena harus detik kalikan 60 per N. Nah N nya berapa? Nah ini N nya kan ini katoda itu AU, jadi ini pilih 3 ya. Kali 96.500 dengan berarti ini 197 ya, ini 96.500 ini 6161 kali 6 nih, lihat 161 kali 6 berapa? 6, 36, bawah 3, 6 kali 1, 6, 9, 66 ya. Ini kali 0,3 kali ini 966 dan nolnya per 3 kali 96.500 dengan ini 965, ini sama ya, jangan sama 66, ini berarti ini sisa 0 tinggal 1 ya. Ini 197 0,3 kali 0 kali 3 ya, 0,3 ini ada 01, 3 bagi 3 habis ya. Ini 0 dan 0 ada 1, berarti 97 berarti 19,7 ya, betul. Nah hitung-hitungannya nih 966 0 96.500 01 40. Oh ya, ya benar, bukan ini ya. Dengan ini harus cermat ya. Jadi jawabannya adalah 1,97. Ini kan 9660, ini ya 01, ini berarti 30, ini 0,3 dibagi 30. Ini berapa? 0, ada 01 ya. 1,97. Jawabannya ya, D.
23 perhatikan gambar berikut. Nama senyawa dengan struktur di atas adalah, berarti ini alkohol. Berarti dari sini 1 2 ya. Ini kan gugus ini 1 2. Jadi 2 metil 1 propanol. Nah, ini. Ya, namanya harus dari sini, dari kanan. Ya, jangan 3 propanol misalnya. Nah, ya. Oke, 24 logam yang dapat digunakan untuk melindungi korupsi besi dengan cara protesi katodik atau cara pengorbanan anoda adalah, nah ini deret kota ya, lihat. Kalau Bapak camat nanti mangkat alamana air zaman cerah penuh. Nah ini Fe, ini Mg ya. Jadi Fe ini bisa dilindungi oleh yang sebelah kirinya. Ini kan lebih gampang oksidasi. Jadi ini Mg yang dikorbankannya. Nanti Mg ini korban ya, pengorbanan anoda. Ini Fe-nya dilindungi ya, dilindungi proteksi atau dilindungi. Ini dikorbankan, ini yang dilindunginya Fe. Ini Mg ya. Ni semuanya ada di sini ya. Penuh, cenda, coba-coba, nikmat, senang, Pb. Ni, Sn, Pb ada di sini semua. Ya, itu ya. Ini Cu, Pb, Ni, Sn ada di kanan. Sudah bisa. Jawabannya yang A. Terakhir 25 perhatikan gambar berikut. Nama IUPAC yang di atas adalah CH3COO. Berarti ini ether, ini metil etanoat. Nah, baik, itulah pembahasan UAS ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.